teman-teman. Ella Hair ingin menginformasikan kepada Anda bahwa channel Ella Hair sudah memiliki lembaga kursus pendidikan baik online maupun offline dengan surat izin berusaha dan nomor induk berusaha secara resmi dari Pemerintah Republik Indonesia dengan nama Ella Hair Education. Ella Hair Education didukung oleh educator dan trainer yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Di antaranya pernah menjadi guru dan kepala sekolah di beberapa hairdressing school ternama di tanah air Indonesia ini. Teman-teman bisa cek bio Ella Hair di akun Facebook Ella Hair. Teman-teman juga bisa join di akun Facebook Belajar Salon Club milik Ella Hair. Jadi teman-teman jangan ragu untuk belajar dan join kelas di Ella Hair Education. Di Ella Hair Education, Anda tidak sekedar mendapatkan sertifikat, tapi pasti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi jangan ragu untuk join kelas di Ella Hair Education. Kelas-kelas yang tersedia di Ella Hair Education diantaranya 1. Coloring class, di mana Anda akan belajar color mulai dari basic hingga advance. Di antaranya akan membahas color key, fashion color, color design, dan juga color trend. Kelas yang kedua adalah cutting class. Anda bisa belajar mulai dari basic cutting, intermediate cutting, hingga advanced cutting. Di mana Anda bisa belajar mulai dari alat untuk menggunting rambut, yaitu gunting, hingga belajar menggunting wanita menggunakan clipper dan juga razor. Jadi clipper tidak hanya digunakan untuk barber ya teman-teman. Kelas yang ketiga adalah tekstur kelas, di mana Anda akan belajar bermacam-macam smoothing. Di antaranya basic smoothing sebagai fundamental, kemudian smoothing highlight, smoothing color, smoothing keratin, treatment keratin, dan juga permanent blow. Permanent blow yang lagi tren itu dan terdiri dari beberapa teknik, di antaranya vertikal dan horizontal permanent blow. Kelas yang keempat adalah make up class. Teman-teman akan belajar mulai dari basic make up, self make up, dilengkapi juga dengan hairdo, sehingga teman-teman bisa mengambil job make up dan hairdo sekaligus. Dan kelas yang kelima adalah manajemen salon atau bisnis salon. Di sini teman-teman akan dibimbing. Teman-teman ingin menjadi seperti apa ke depannya secara personal branding dan juga salon branding. Jadi teman-teman segera join di Ella Hair Education. Teman-teman bisa hubungi nomor 0857 1968 1993. Selamat bergabung di Ella Hair Education. Terima kasih. Halo, berjumpa lagi dengan saya dalam Belajar Salon with Ella. Pada video kali ini kita akan belajar membuat highlight. Lebih tepatnya adalah baby light. Apa sih perbedaannya highlight dengan baby light? Sebelum saya sampaikan apa perbedaannya, tolong like dan subscribe video saya sehingga channel saya bisa terus berkembang dan saya bisa terus buat konten-konten yang menarik buat teman-teman. Berbicara tentang highlight, highlight adalah teknik yang biasanya digunakan untuk memberikan dimensi proses mempertegas bentuk dari guntingan rambut sehingga bisa memberikan action aplikasi warna sehingga bentuk guntingan itu teksturnya dan looksnya akan terlihat
cantik. Pada video kali ini saya akan membuat baby light. Baby light adalah suatu bagian daripada highlight. Baby light sendiri kita akan menggunakan teknik foiling dengan weaving, yaitu anyaman yang kecil-kecil, dekat, dan padat. Seperti apa melakukannya? Ayo kita belajar bersama. Kita akan mulai highlight kita, lebih tepatnya adalah baby light, dengan parting rambutnya terlebih dahulu menjadi 6 bagian, atau sectioning rambut menjadi 6 bagian. Seperti apa sectioningnya? Seperti ini. Teman-teman bisa lihat, ini bagian nomor 1, lalu ini nomor 2 di kiri, nomor 3 di kanan, nomor 4 di kiri bagian depan, nomor 5 di kiri bagian depan samping, dan yang terakhir nomor 6 di bagian poni. Jadi 6 sectioning. Cara membuat 6 sectioning adalah teman-teman bagi rambutnya menjadi 2, bagian depan dan bagian belakang. Teman-teman buat dari ear to ear seperti ini, bagi 2 rambutnya. Setelah itu dari head point atau top crown atau puncak kepala, teman-teman bagi lagi menjadi diagonal untuk bagian poni. Seperti ini, diagonal. Jadi terbagilah 3 bagian di bagian depan. Nah, kemudian untuk bagian belakangnya, teman-teman juga bagi 3 lagi. Nah, seperti ini. Bagian tengah, bagian kiri, dan bagian samping kanan. Karena rambutnya sudah pendek, jadi saya menyambungnya seperti ini. Nah, secara kalau kelihatan dia sudah lurus seperti ini. Lalu yang satunya lagi kita bagi seperti ini. Jadi 3 di bagian belakang. Nah, teman-teman, kita akan mulai foiling ataupun highlightnya dari bagian belakang tengah, yaitu ini area nomor 1, kemudian area nomor 2, lalu area nomor 3. Dilanjutkan lagi di bagian depan kiri, bagian depan kanan, dan terakhir adalah di bagian poni. Nah, teman-teman, Jaggernya ikut nih, nangis, pengen ikutan in frame katanya. Ya Jagger ya, ya, ding. Jaggernya ketawa. Baiklah teman-teman, kita akan mulai proses highlight atau baby light kita, dimulai dari area belakang tengah, yaitu yang nomor 1. Kita akan buat highlight ini atau baby light ini menggunakan foil. Teman-teman juga bisa menggunakan magic light paper atau bisa menggunakan mikromika plastik. Jadi boleh menggunakan tools yang teman-teman punya. Kali ini saya akan menggunakan aluminium foil khusus untuk rambut. Kita mulai ya teman-teman. Kita bisa anyam dulu rambutnya. Kita bisa anyam dulu rambutnya seperti ini. Tapi kita tidak akan membuat terlalu kecil ya teman-teman, supaya lebih terlihat hasilnya nanti.
bisa di blend di bagian pangkalnya supaya di sini tidak terjadi spot atau ngeblok di bagian pangkal. Kemudian kita tutup. Seperti ini. Jika teman-teman ingin menguncinya juga bisa dengan cara seperti ini. Lalu di sebelahnya lagi. Seperti ini. Kita akan lanjutkan di slash berikutnya. Seperti ini. Lalu kita anyam lagi. Seperti ini, dan kita ambil foilnya. Kita dilipat dulu ujungnya seperti ini. Lipatan ini bertujuan ketika foilnya melorot, foil yang di lipatannya itu bisa kita buka. Jadi untuk menutupi yang bagian atasnya. Kita blend di bagian pangkal supaya tidak terjadi spot atau lebih natural di bagian pangkal. Nah, sudah seperti tadi. Kita lipat foilnya seperti ini. Teman-teman boleh press. Kemudian teman-teman kunci di sebelah kiri dan kanannya. Oh ya, saya menggunakan formulanya adalah 1:1,5. 1 untuk serbuk lightening-nya atau serbuk bleaching-nya, dan 1,5 bagian untuk oksidannya atau peroxide-nya atau developer-nya. Itu adalah perbandingan yang ideal ketika kita menggunakan foil untuk lightening. Kita lanjutkan ya teman-teman. Sama seperti tadi, kita kunci di bagian samping.
Tujuan dari mengunci ini adalah supaya foilnya melekat kuat di rambut dan tidak mudah melorot. Kita sudah melakukan 3 foil. Teman-teman melakukan hal yang sama hingga seluruh bagian rambut belakang area nomor 1 ini selesai. Oh ya teman-teman, bila teman-teman belum terbiasa, teman-teman boleh menggunakan sarung tangan saat aplikasi. Karena bila terkena tangan ini lightening itu bisa berbeda reaksinya setiap orang. Ada yang iritasi, menjadi gatal-gatal ataupun merah. Tapi kalau teman-teman bisa bekerja dengan lebih baik, dengan lebih teliti, tanpa menggunakan sarung tangan pun tangan kita akan tetap bersih. Nah, itu seiring waktu mungkin ya butuh proses. Bila nanti teman-teman sudah terbiasa melakukannya, teman-teman pun bisa melakukannya seperti saya. Jangan lupa kita blending di bagian pangkal supaya tidak ada spot di bagian pangkalnya. Jadi terlihat lebih natural, tidak ngeblok di situ. Dan jangan terlalu banyak untuk bagian pangkal. Jadi seperti saya tadi, teman-teman mulainya di tengah dulu, lalu tarik ke bawah. Nanti saya contohkan sekali lagi ya. Kita tutup lagi. Bila rambutnya sudah mulai panjang, teman-teman jangan tekan di bagian bawah ini, karena di sini ada rambut yang terlipat. Kalau kita tekan di bagian ini, maka akan terjadi spot di lipatannya. Jadi biarkan di bagian bawah ini agak sedikit menggelembung. Hanya bagian tengahnya aja yang kita press. Nah, seperti ini. Lalu tetap kita lakukan penguncian di sisi kiri dan kanannya. Seperti ini. Kita tekan dulu dengan menggunakan sisir, baru kita lipat seperti ini. Jadi dia rapi. Saya contohkan sekali lagi ya teman-teman. Ambil dulu slice berikutnya seperti ini. Lalu dijepit bagian yang atasnya. Lalu teman-teman anyam dengan menggunakan teknik weaving, anyam-anyam kecil ya. Nah, ini cara menganyamnya diputer seperti ini teman-teman. Setelah itu kita ambil bagian yang akan kita foil. Lalu kita ambil aluminium foilnya, kemudian kita lipat di bagian ujungnya. Nah, kita masukkan di sini. Lakukan seperti ini. Baru kita aplikasi produk lightening-nya mulai bagian tengah di sini, atau boleh paling atas tapi tidak terlalu atas. Nah, aplikasi ke sini dia sudah bisa menempel. Baru kita ratakan produknya. Setelah kita ratakan, baru bagian pangkalnya kita tambahkan seperti ini, di blend supaya dia pangkalnya tidak terkena produk lightening, karena lightening sebaliknya tidak mengenai kulit kepala. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita akan melipat foilnya di tengah. Jadi bagian tengah nanti jangan ditekan supaya dia tidak ada garis. Karena garis itu akan membuat colornya menjadi tertekan dan tidak ada lagi bagian lightening di situ hingga terjadi spot. Rambutnya nanti tidak akan terang warnanya. Nah, kita lipat seperti ini. Ini jangan ditekan di bagian lipatannya. Tapi kita tetap bisa press di bagian sini. Lalu kita tetap kunci di bagian kiri kanannya. Seperti ini dengan kita lakukan penekanan dengan sisir di sampingnya.
Jadi mudah kita melipatnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lakukan hal ini di seluruh rambut hingga seluruh rambut selesai ya. Teman-teman, kita sudah selesai melakukan foil di bagian nomor 1, area tengah, dan juga bagian nomor 2 di sebelah kanan. Selanjutnya kita lakukan foil di nomor 3, yaitu sebelah kiri. Nah, seperti ini. Ternyata area ini kan agak lebar, jadi kita bisa nanti menggunakan foilnya tanpa mengunci sampingnya, supaya foilnya bisa menjangkau rambut yang akan kita highlight. Nah, seperti ini. Lalu kita aplikasi produknya seperti ini. Nah, dia sudah menempel walaupun kita tidak pegang ya. Dan tangan saya bersih. Baru kita aplikasi produknya. Boleh di bawah dulu seperti ini. Setelah rapi di bawah, baru kita blend ke atas. Seperti ini. Jadi di bagian atas dia tidak menumpuk produknya. Atau tidak ada spot nantinya di situ, jadi tidak patah colornya, jadi lebih natural kalau kita blend. Nah, seperti ini kita rapikan. Setelah selesai, baru kita lipat foilnya seperti ini. Kita tidak tekan di tengah, tapi kita rapikan di tengah, tekan, dan karena yang kita ambil pas di foil ini, jadi kita tidak perlu menguncinya seperti di bagian tengah. Ini juga bisa kita lakukan. Kita lanjutkan ya. Ambil lagi slice berikutnya. Itu kita melakukannya per 1 cm. Jadi cukup banyak foil yang akan kita lakukan di satu kepala, itu bisa sampai 60 foil bahkan lebih. Karena yang di tengah ini saja sudah ada 15 foil dan yang di samping 10 foil. Nah, bila yang di samping ini 10 foil, maka yang di sampingnya pun sebaiknya 10 foil supaya nanti hasilnya balance. Kita mulai lagi. Oh ya, ketika kita menganyam, waktu kita ambil bagian tengah, anyaman kita sampai full ke bagian rambut belahan ini, perbatasan antara rambut tengah dan rambut sebelahnya, maka yang sebelah sini kita jangan ambil di bagian sini, supaya nanti hasil lightening atau highlight di sebelah tengah dan sebelah kiri ini tidak nyambung. Jadi tetap ada jeda, karena kalau nyambung nanti akan terjadi besar di bagian situ ya. Jadi kita lewatin sedikit seperti ini, kita mulai dari sebelah sini, baru kita anyam. Nah, sisirnya memutar seperti ini. Nah, seperti ini baru kita ambil. Bagian ini yang akan kita foil. Sama seperti tadi, kita lipat ujungnya sedikit, lalu tempelkan foilnya di sini. Teman-teman bisa melihat kan? Nah, seperti ini. Baru kita aplikasi produknya seperti ini. Nah, dia sudah otomatis menempel, tidak jatuh ya. Lalu kita rapikan produknya, kita ratakan. Di bagian sini yang tebal kita blend ke atas seperti ini. Dan jangan kena kulit kepala. Seperti tadi kita lipat, dan jangan menekan di area perbatasan karena ada rambut yang terlipat ke atas di situ, jadi cukup seperti ini saja, kunci di samping saja, selesai. Kita lanjutkan ke slice berikutnya. Sama 1 cm. Oh ya, ketika kita membuat
formula sebaiknya jangan langsung buat banyak untuk seluruh kepala. Karena produk lightening ketika teroksidasi dia akan menggelembung, produknya jadi banyak. Nanti daya liftingnya jadi berkurang karena proses oksidasi oleh udara. Jadi buatlah secukupnya untuk bagian tengah dulu, lalu bagian samping, lalu bagian samping. Jadi teman-teman harus bisa memperkirakan produk yang dibutuhkan itu seberapa banyak. Jadi produknya kita buat selalu yang baru di setiap sectioning sehingga daya liftingnya bisa maksimal. Kita lanjutkan ya teman-teman. Kita tinggalkan seperti tadi supaya tidak nyambung. Highlight sebelah tengah dengan yang sebelah kiri. Baru kita anyam. Nah, seperti ini anyamnya. Diputar. Ambil bagian sini. Baru kita berikan foil. Sama seperti tadi, bisa apply di sini lalu tarik ke bawah sehingga rambut menempel di foil. Seperti itu, kita tinggal merapikan. Di blend di bagian pangkal. Sama seperti tadi, kita lipat dan tidak melakukan penekanan di area lipatan. Lakukan hal ini hingga bagian sebelah kiri selesai. Seluruh rambut bagian belakang sudah selesai. Kita akan pindah melakukan foiling di bagian rambut samping, depan, dan juga poni. Berikutnya kita akan mulai baby light dengan foiling teknik di
bagian depan. Bila teman-teman mau melakukannya sesuai dengan urutan nomornya, yaitu nomor 4 di sebelah kiri, lalu 5 di sebelah kanan, dan 6 di bagian poni, itu juga boleh. Tapi bila mau melakukannya di bagian poni dulu, juga tidak masalah, boleh-boleh saja. Saya akan melakukan di bagian poni dulu ya. Untuk sectioning di bagian poni, teman-teman boleh melakukannya dengan diagonal seperti ini, atau diagonal kebalikannya seperti ini. Tapi mau lurus horizontal pun boleh-boleh saja. Saya akan melakukannya dengan horizontal saja. Sama seperti tadi, di blend di bagian pangkal supaya tidak ada spot atau patahan hasil lightening di bagian pangkal. Lalu kita lipat foilnya. Karena rambut di bagian depan juga agak panjang, jadi jangan menekan di bagian lipatan sini. Cukup kita tekan mulai dari pertengahan hingga ke atas. Seperti ini. Sampingnya masih boleh ya, karena tidak ada rambut yang kita ambil di area samping-samping. Selanjutnya kita ke slide berikutnya.
produk saya sudah habis. Saya buat dulu ya teman-teman. Selalu membuat produk secukupnya, sehingga tidak banyak yang teroksidasi. Dan ketika kita membuat formula baru, maka hasil lipstiknya akan maksimal. Kita sudah membuat formula baru, jadi kita bisa lanjutkan kembali. Bagian depan sudah selesai, kita lanjutkan ke bagian samping kanan. Untuk bagian samping kita bisa ambil arahnya diagonal, sectionnya diagonal seperti ini.
Berikutnya kita akan foil rambut di sebelah kiri. Sama seperti di sebelah kanan, kita buat secara diagonal. Setelah seluruh proses foiling selesai, kita proses waktu 55 menit. Karena proses pengerjaan foiling sangat lama, terutama di bagian belakang, pasti liftingnya sudah sampai. Bisa teman-teman buka dulu foil yang bagian belakang, lalu dicuci bagian yang belakang. Tapi bila memang belum, bisa teman-teman proses waktunya 55 menit setelah proses foiling yang terakhir. Nah, bagaimana tips and tricksnya supaya liftingnya bisa sama? Jadi teman-teman bisa gunakan oksidan, peroksid, ataupun developer pada bagian belakang dengan oksidan yang lebih rendah, misalnya 6%. Sementara ketika mengerjakan bagian depan, karena waktunya sudah mepet, teman-teman bisa menggunakan oksidan 9%, sehingga daya lifting yang di belakang yang menggunakan 6%, dia jalannya perlahan dan akhirnya bisa sama dengan daya lifting yang di depan yang menggunakan oksidan lebih tinggi ataupun 9%.
Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita proses waktu dulu 55 menit. Teman-teman, inilah hasil foiling kita di seluruh kepala, kurang lebih hampir 70 foil. Kita lihat ya. Lumayan banyak ya foilnya. Itulah proses highlight ataupun dalam hal ini adalah baby light. Jadi butuh foil yang sangat banyak dan harus teratur supaya rapi. Jadi arahnya ini kalau kita lihat juga rapi. Jadi hasilnya pun nanti akan rapi. Kita tunggu proses waktunya ya teman-teman. Teman-teman, ini hasil lightening baby light kita. Dengan 1 kali lightening sudah menghasilkan level 8 dengan teknik weaving atau anyam kecil-kecil dan padat. Karena pengambilannya tipis-tipis, jadi 1 kali lightening sudah mampu mencapai level 8. Walaupun masih ada beberapa spot-spot yang di level 7. Karena sebelumnya sudah ada warna, yaitu di brown, bahkan ada di red brown. Jadi kita pasti tahu ketika ada warna red itu akan sulit untuk liftingnya lebih tinggi lagi, tetapi harus kita netralkan dulu. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa memasukkan warna target yang diinginkan, baik warna warm color maupun cool color. Baiklah, saya akan memasukkan warna targetnya. Tunggu ya, warna apa yang akan saya aplikasi. Teman-teman, saya akan memasukkan warna target di rambut model saya. Kita bisa mulai dari belakang, lalu aplikasi. Boleh mendekati kulit kepala, tetapi jangan sampai kena ya kulit kepalanya. Saya akan mulai ya teman-teman.
inilah hasil baby light kita setelah kita masukkan warna target marble grey. Tapi bila teman-teman mau masukkan warna hangat juga bisa. Cantik ya teman-teman warnanya. Teman-teman bisa mencobanya di rumah ataupun di salon. Terima kasih.